Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, saya Sumiati, nomor induk mahasiswa 21025-257. Saya adalah guru kelas RA Gupi Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 pada Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi sholat duha. Materi ini merupakan materi kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Gupi 2 Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, untuk memenuhi penilaian uji kinerja saya pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Kira-kira seperti apa videonya ya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kegiatan hari ini sebelum kita belajar, supaya belajar kita dimudahkan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa bersama-sama. Mana ketua kelasnya yang memimpin doa? Tempat duduk siap. Insyaallah siap. Berdoa mulai. Guru absen dulu ya. Nanti yang dipanggil jawab hadir dan hadiroh ya. Kalau perempuan biasanya menjawab hadiroh. Kalau laki-laki ya hadir. Aina Talita Jahran, Hadiroh. Intan Nur Ajijah, Hadiroh. Muhammad Iqbal Pratama, Hadir. Mutiara Nur Jahran, Hadiroh. Nadia Maulida Hasanah. Hadiroh. Oh iya, di depan sendiri. Nurul Makrifah, Hadiroh. Rifki Maulana Alamsa, Hadir. Jidan Leon Novero, Hadir. Bintang, mana Bintang? Nabila, Hadiroh. Erlita, Hadiroh. Labiba, Hadiroh. Deswa. Coba periksa kerapian baju ya. Sudah rapi belum?
Latihannya. Kita. Tujuan pembelajaran ini, 1. Memahami tata cara sholat duha dengan benar dan mampu mempraktikannya. 2. Melaksanakan ketentuan sholat duha dengan benar dan baik. Sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Apa sholat duha itu? Sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Iya, sholat yang dikerjakan pada waktu Duha. Berapa rakaat? 2. Ada yang tahu enggak? Berapa? 2 rakaat sampai berapa? Maksimalnya 12. Pada pertemuan kali ini pertemuan materi baru, yaitu tadi apa? Sholat duha. Itu tadi ya. Nah, sekarang kita perhatikan materi berikut ini. Materi di layar ya. Ayo kita membaca bersama-sama. Coba perhatikan, dibaca bersama-sama. Setiap hari Jumat pukul 7 sholat Isya mengadakan acara sholat duha bersama-sama. Kegiatan ini selain dimaksudkan untuk sholat duha, namun juga dimaksudkan sebagai salah satu pendidikan sholat berjamaah untuk para siswa. Pada awalnya Izun merasakan kerenan karena sholat duha yang mananya lebih baik dikerjakan secara menarik dan dikerjakan secara berjamaah. Nah, berarti di sini sholat duha berarti lebih baik dikerjakan secara apa? Munfarid. Munfarid itu apa? Secara Secara sendiri. Kalau bersama boleh, tapi apa? Yuk. Hanya untuk belajar yang biar nanti bersama-sama jadi makmum. Kalau makmum ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Lihat layar di sini. Ijun bertanya kepada teman-teman kepada sholat duha lebih afdal dikerjakan secara munfarid. Kenapa di sekolah kita dikerjakan secara berjamaah? Pak Guru menjawab, benar sekali Izun, sholat duha memang tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Dan apabila dikerjakan secara berjamaah, juga tidak mendapat pahala. perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut. Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah tuh ya.
baik sekali berarti ya kalau melaksanakan sholat sunat duha. Jadi persendirian kita jadi apa ya? Jadi sedekah. Iya. Jadi kuat, jadi sehat kan gitu. Karena berkahnya banyak sekali. Perhatikan ini lagi. Tata cara sholat duha. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat duha? Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa ya. Iya. Kalau sholat subuh kan juga 2 rakaat ya. Sholat wajib itu. Sholat duha dapat dilaksanakan 2 sampai 12 rakaat. Dengan dilaksanakannya setiap 2 rakaat salam dengan demikian, tata cara sholat duha antara lain ada nih niat. Niat boleh dibaca dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Itu urut-urutannya. Coba niatnya dibaca bareng-bareng. Sholli Sunatan duha rak'ataini mustaqbilal qiblati wa ala lillahi ta'ala. Nah, itu niat dalam hati aja ya. Terus yang kedua, takbiratul ihram. Berarti bagaimana gerakannya? Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Itu namanya rukun sholat. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Bebas ya suratnya ya. Surat Al-Fatihah yang penting surat Al-Fatihahnya dulu. Nanti surat pendeknya terserah ya. Mau surat Anas boleh. Yang penting jangan lupa kalau melaksanakan sholat itu Al-Fatihahnya dulu. Karena yang masuk dalam rukun sholat itu adalah niat dulu, takbiratul ihram, terus Al-Fatihah, nanti terus yang keempat. Yang keempat, iktidal ya. Kemudian tumakninah. Iktidal adalah posisi berdiri tegak setelah ruku. Gimana gerakannya? Al-Sami'allahu liman hamidah. Rabbana alhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ma'lum. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Kalian semua nanti bersama teman-temannya akan melaksanakan diskusi materi tadi ya, tentang gerakan sholat. Nanti kalian semua membuat kelompok. Nanti kan kelompok alasannya berbeda-beda ya. Nanti didiskusikan bagaimana hasilnya, nanti dipresentasikan di depannya sama teman kalian ya, sama teman kelompok kalian. Nanti bagaimana? Iya, kerja masing-masing ya. Nanti didiskusikan sama temannya mau yang bagaimana hasilnya, nanti didiskusikan. Terus ya, ini kelompok 1 dulu. Ini. Maju. Ini kelompok 1 dulu. Ya. Nah, ini Ambon.
Ya, yang keras. Hasil diskusi. Ya. Dibaca aja. Hasil diskusi kelompokan. Yang keras. Kan lagi di video. Ya, dengerin semuanya. Hasil Diskusi. diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, rambut menutupi dahi tidak sah, alasan karena dahi wajib menempel ke lantai saat sujud. Sedangkan jika rambut menutupi dahi tidak dapat menempel ke lantai atau sajadah. Terus kedua. Kaki laki-laki terlihat saat sujud, sah karena telapak kaki laki-laki tidak beraurat jadi sah. Terus yang ketiga. Dahi tertutup mukena saat sujud tidak sah karena jika mukena menutupi dahi saat sujud, maka dahi tidak dapat menempel ke sajadah atau lantai. Ya kasih tepuk wow. Kelompok kedua. Ini. Mas Vero. Kasih diskusi. Hasil diskusi kelompok 1, gambar. Rambut menutupi dahi tidak sah karena rambut menutupi dahi. 2, laki-laki terlihat saat sujud tidak sah karena kakinya tidak rapat. 3, dahi tertutup mukena saat sujud sah karena untuk menutupi aurat. Ya, kasih Wayas. Kelompok 2. Oh, ya. Tadi kegiatan kalian mendiskusikan tentang apa? Tentang aturan sah ya, sah tidak sahnya sholat duha. Nih ya, gerakan-gerakan atau pakaian kan bisa ya. Terus sholat duha tadi apa? Coba, sholat duha. Sholat duha. Terus dikerjakannya pukul berapa? 7. Sebelum matahari naik tujuh Asal. Dilaksanakannya boleh bersama-sama atau tidak? Untuk tapi lebih baik dianjurkan secara sendiri. Tadi ya. Rokaatnya ada berapa? 2 rokaat. Maksimalnya kalau mau mengerjakan sampai 12 rokaatnya. Nah, ada yang mau tanya? Sampai sini udah paham? Ada yang mau tanya? Coba enggak? Kita mau tanya enggak? Enggak ada yang mau tanya? Ya, dah. Jadi cukup sampai di sini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa pulang.
Bisa sini.